Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Jumat Agung dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita hayati peristiwa kematiannya di kayu salib dalam ibadah ini. Kita akan mengawali ibadah kita. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit Kala. Litani duka. Di sebuah taman yang bernama Getsemani, anak manusia telah bergumul. Nampak wajahnya yang pucat bagaikan membawa beban yang berat, sampai mengeluarkan peluh bagaikan titik-titik darah yang keluar dari sekujur tubuhnya dan berseru, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Inilah awal anak manusia harus dinista dan dicela, supaya genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Ia dihina dan dihindari orang, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan sengsara kitalah yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Padahal oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 167 ayatnya yang pertama kelima. Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Yesus Tuhanku, apakah
sudah dituduhkan padamu Tuhan. Kau harus mati walau tak berdosa, orang bersalah hidup dan sentosa. Bebaslah kami yang telah mengaminkan kau disalibkan. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Kebaktian jemaat hari ini untuk memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagimu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan, sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Berkat dan damai sejahtera Allah Tritunggal melimpah serta memelihara umat-Nya yang datang beribadah kepadanya. Syukur kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengarkanlah nats pembimbing dari Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 177, bait 1 dan 2, Golgota, tempat Tuhanku disalib. Samudra kasih Allah bagi isi dunia, diberinya Putra Tunggal agar kita selamatlah. Yesus jalan kebenaran, sumber hidup yang baka, telah berkorban bagi kita pada salib Golgota. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami. Amin.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 169 ayat 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku segala dosa dan salah kita di hadapan-Nya, kini dengarkanlah janji anugerah Allah. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita melalui kematian-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa hidup untuk kebenaran. Sebab beginilah firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Firman-Nya lagi, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Matius pasal 9 ayat yang kedua. Nyanyian jemaat Kidung Jemaat 170 bait 1 dan 3, kepala yang berdarah. Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita
untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu, saya mengajak kita semua berdiri untuk menerima amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 18, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 34 bait 1 dan 2, disalib Yesus di Kalvari. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau menggapai cinta kasih-Mu. Kami mau menimba pengalaman yang sungguh-sungguh tentang apa artinya cinta kasih yang sejati. Sebagaimana telah terjadi dalam peristiwa penderitaan, kesengsaraan, dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati tersalib demi cinta kasih-Nya kepada kami dan segenap ciptaan. Salib Kristus adalah cinta kasih Allah yang agung. Di atas salib itu Yesus Kristus menderita sampai mati. Namun dari salib itu juga ada doa dan pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada siang hari ini terdapat dalam kitab Yesaya
pasal 52 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15, disambung dengan pasal 53 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Hamba Tuhan yang Menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak membuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Secara pribadi, keluarga, dan mewakili Majelis Gereja Pauk Jemaat Lahiroi, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung.
Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mempelajari sejarah dunia atau sejarah Indonesia, maka yang sering kali maju berperang melawan negara-negara lain adalah pasukan serdadu perang. Maka sekarang ini yang maju berperang melawan virus corona adalah petugas medis. Baik itu dokter, perawat, maupun pihak rumah sakit lainnya. Menurut data tanggal 6 April 2020, maka sudah ada 25 dokter yang meninggal dan 6 perawat. Mereka adalah pahlawan yang gugur di medan pertempuran melawan virus corona. Saudara-saudara yang terkasih, pihak medis adalah para pekerja di garda terdepan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Dan mereka adalah golongan yang paling rentan dan berisiko terinfeksi virus corona. Oleh sebab itu, patutlah kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak medis yang berjuang untuk menangani pasien yang telah terpapar karena virus corona ini. Salah seorang dokter bernama Dr. Tia dari Rumah Sakit WZ Yohanes Kupang NTT pernah berkata, "Buat ini perang yang bisa kami menangkan, bukan misi bunuh diri." Sebuah semangat patriotik diungkapkan oleh salah seorang dokter yang memberikan semangat kepada dirinya, bahkan kepada pihak medis untuk berjuang melawan virus corona ini. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi pergumulan yang begitu berat ini, tentu saja mereka pun mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Terlebih ketika keterbatasan alat pelindung diri atau APD yang sangat minim, dan juga kurangnya kesadaran dari warga masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah, menjaga jarak atau stay at home dan lain-lain sebagainya. Untuk itulah, sekali lagi saya menghimbau kepada kita sekalian, mari kita membantu pihak medis yang menjadi pekerja di garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 untuk taat dan setia dalam melakukan imbauan pemerintah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan dan tekanan yang dialami oleh petugas medis dalam menghadapi virus corona ini pun dapat dinyatakan atau digambarkan ketika kita selaku umat Tuhan yang menyatakan panggilan sebagai saksi-saksi Tuhan Yesus, di mana kita diminta untuk memikul salib, di mana kita diminta untuk menyangkal diri dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena ada banyak tantangan yang kita hadapi selaku saksi-saksi Tuhan. Kita harus bersedia memikul salib. Kita harus bersedia untuk merasakan penderitaan sebagai konsekuensi kita dalam kesetiaan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks iman Kristen, kita pun menemukan sosok hamba yang setia. Dia adalah Yesus, utusan Tuhan, yang ditentukan Allah sejak dari mula untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Hal ini diawali dengan nubuat Nabi Yesaya jauh sebelum kehadiran Yesus. Ketika di dalam pembuangan Babel, Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan bahwa akan ada utusan Tuhan bagi umatnya yang akan melepaskan bangsa itu dari belenggu penjajahan. Nabi Yesaya melihat bahwa hamba Tuhan ini akan berhasil sehingga dia ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan.
Namun, hamba Tuhan ini juga harus menghadapi tekanan, penderitaan, kesengsaraan oleh karena dosa perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Namun, dia tidak pernah membuka mulutnya. Dia terhitung di antara pemberontak, tapi justru mereka didoakan oleh Tuhan Yesus. Penglihatan Yesaya ini kemudian nyata di dalam diri Yesus. Selaku Tuhan, Ia berkenan untuk hadir ke tengah-tengah dunia ini menjadi manusia yang sejati. Ia menyatakan kesaksian dan pelayanannya. Bahkan selaku anak Allah, Ia setia untuk mengikuti apa yang diperintahkan Bapa kepadanya, termasuk bersedia untuk mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Dan puncak dari penderitaannya itu, dari kesengsaraannya itu, ketika Ia disalibkan, Yesus berseru dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Jumat yang angkuh di bukit Golgota. Yesus sang Raja terpaku di kayu salib. Darah mengalir menetes ke bumi. Dia menderita untuk umatnya. Mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib Dia berlumur darah. Yesus sang Raja, Yesus Tuhanku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa Kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. waktu itu kira-kira jam 12. Kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Terdengar suara Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa,
mengapa Engkau meninggalkan aku? Mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku di kayu salib. Dia berlumur darah, Yesus Sang Raja, Yesus Tuhanku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapakah tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapakah tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Rintihan pilu di bukit Golgota. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengimani bahwa Yesus merupakan hamba Tuhan yang memungkinkan kita manusia yang berdosa memperoleh anugerah keselamatan. Sebelum mencapai keberhasilan, Yesus harus menderita, sekalipun Dia adalah seorang raja. Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus ditangkap tanpa ada melakukan kesalahan sedikit pun. Lebih menyakitkan lagi, muridnya yang menyatakan kesediaan lebih dari apapun malah menyangkal dirinya dan dia diadili seperti penjahat. Di dalam kemanusiaannya yang utuh, Yesus diliputi rasa sakit yang tidak bisa disembunyikan. Yesus menangisi rasa sakit itu bersama ibunya dan tenggorokannya haus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita memperingati kematian Yesus. Dan biarlah melalui hari Jumat Agung ini kita mengaminkan, menghayati, sehingga penderitaan Yesus di kayu salib tidak pernah sia-sia, tapi sungguh membawa pembaharuan dalam diri dan kehidupan kita. Kita dapat merefleksikan kematian Yesus itu dalam kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Respon kita pada rencana keselamatan Kristus dapat kita arahkan pada dua arah. Arah yang pertama, sikap kita kepada Tuhan dengan menunjukkan keberanian kita untuk selalu berjumpa dengannya dalam hadiratnya yang suci dan kudus. Karena kita telah dilayakkan, karena kita telah diampuni, karena kita telah beroleh jaminan keselamatan, maka mari kita senantiasa datang kepadanya, menyatakan syukur, pengharapan kita hanya kepada Dia. Arah yang kedua adalah
sikap kita kepada sesama ciptaan, di mana kita dapat mewujudkannya dengan sikap solidaritas, kepedulian, bersedia untuk saling melayani dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan tentu saja hal itu hanya dapat kita lakukan ketika ada kesediaan untuk rela berkorban dan melakukan yang terbaik kepada sesama, sebagaimana Allah dalam Kristus telah menyatakan penderitaannya, penyaliban dan kematiannya demi keselamatan kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyatakan penghayatan kita akan kematian Tuhan Yesus dengan setia, rindu untuk datang kepadanya, dan juga dalam mewujudkan pelayanan dan kasih kita, kepedulian kepada sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Merespon perenungan firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama, mari kita kembali menyatakan pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Yesus datang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya menjemput kita semua bangkit berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan dan pekerjaan gereja Tuhan. Sambil mengingat kata firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-26 hingga ke-27. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Karena Engkau, aku memuji-memuji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 293 ayatnya yang pertama, puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan hikmat dan kekuatan hormat dan pujian. Terimalah persembahan kami ini untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami juga bersyukur karena kami boleh mengambil bagian dalam ibadah memperingati Hari Jumat Agung yang boleh diselenggarakan di rumah kami masing-masing.
Berkatilah seluruh umat-Mu di Gereja Pauk Jemaat Laheroi ini, koster tata usaha, penatua, diaken, gembala sidang, pengurus kategorial, dan kepanitiaan-kepanitiaan yang terbentuk. Mampukanlah kami anak-anak Tuhan, dan tumbuhkanlah dalam hati setiap kami semangat untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun masih ada banyak kekurangan, namun kami percaya Engkau akan membantu kami, bahkan memperlengkapi kami dalam tugas pelayanan yang dipercayakan. Tidak lupa kami juga berdoa kepadamu bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan mereka. Yang bergumul, Tuhan mau teguhkan iman percaya mereka, sehingga tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Dengan kerendahan hati kami mohon, semoga seluruh anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu bersatu padu dan giat mengusahakan persatuan dan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari pentingnya rasa persatuan dan kesatuan itu. Semoga seluruh anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu dapat menjadi sumber perdamaian, serta dapat menyebarkan kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia di dalam kata dan tindakan. Kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Semoga kami bisa tinggal bersama sebagai satu saudara yang bisa saling memahami, saling menghargai, saling membantu satu dengan yang lain. Kami mohon, semoga seluruh warga masyarakat berusaha untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berikanlah kami rahmat kebijaksanaan, agar kami mampu mengabdikan diri kami demi kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Ya Tuhan Allah yang rahmani, Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai pegawai negeri atau swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak Tuhan yang bekerja di pangkalan Lanut Sultan Hasanuddin Mandai. Kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir, bagikan air yang terus-menerus mengalir dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami berada dalam kesesakan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, selamatkanlah kami umat-Mu yang sedang berada dalam kecemasan karena ancaman wabah virus corona. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sudah banyak yang menjadi korban dari virus ini. Kami mohon kepadamu, sembuhkanlah anak-anak-Mu ya Tuhan, luputkanlah mereka dari ancaman virus yang mematikan ini. Bahkan pemerintah kami, para medis yang berjeri upaya semaksimal mungkin, lindungilah mereka, kasihanilah mereka. Lepaskanlah mereka dari cengkraman virus yang mematikan ini, sehingga kami semuanya kembali boleh dipulihkan Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menerima berkat Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1
ayat 5 hingga 7 yang berbunyi sebagai berikut. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nyanyian Jemaat, Kidung Jemaat 345, bait 1 dan 4, sertai kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Berlakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan pada saat ini. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Gembala sidang dan segenap majelis mengucapkan selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.